Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelum kita mulai belajar, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Reja Pahlevi. Ya, kalian bisa panggil saya Pak Reja. Ya, di sini saya ngajar TIK, ya, TIK untuk kelas 3, ya. Apa itu TIK? Siapa yang tahu? Yuk. TIK adalah apa? Teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi kalau nanya TK itu apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang namanya teknologi informasi, ada yang namanya teknologi komunikasi, ya. Jadi kalau ada yang nanya TIK itu singkatan dari apa? Nah, TIK singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, TIK dibagi ke dalam dua bagian, ya. Di sini ada deh, dalam dua bagian. Yang pertama teknologi informasi dan teknologi komunikasi, ya. Nanti kedua teknologi ini kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, sekarang yang biasa kita jumpai dulu, ya, di dalam TIK itu apa sih? Nah, kan yang kita tahu itu TIK itu apa sih? Komputer kan, ya. Nah, komputer biasanya kalau ditanya kamu pelajaran apa, komputer, ya, kebanyakan nyebutnya komputer bukan TIK. Nah, untuk bisa ke sana kita harus tahu dulu, ya, komputer itu perangkatnya apa saja. Nah, coba kayak di sini, ya. Nah, perangkat utama dalam komputer, ya, atau TIK, ya. Nah, nih di sini ada gambar-gambarnya tuh, ya, ada banyak. Nanti saya jelaskan satu-satu, ya, gambar ini nanti semuanya saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada yang namanya motherboard, ya, motherboard. Apa itu motherboard? Nih, ya, casing segala macam nih semua namanya motherboard. Nah, motherboard apa? Nah, motherboard adalah suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, ya. Seperti ada yang namanya prosesor, video card atau VGA, RAM, hard disk dan lain sebagainya, ya. Terus ada yang nanya misalkan prosesor itu apa, Pak? Video card itu apa? RAM itu apa? Nah, nanti ini kita bahas satu-satu. Yang penting kalian tahu dulu apa sih itu motherboard. Nah, motherboard itu singkatnya apa ya? Induknya, ya, dia induknya supaya sebuah komputer bisa hidup, ya, bisa berjalan. Nah, di sini nanti, nah, ya, diotaki oleh yang namanya prosesor. Nah, prosesor ini otaknya. Nah, video card ini, ya, video card, ya, atau VGA biasa disebut untuk menampilkan gambar, ya, untuk agar gambar bisa tampil di monitor. Nah, ini harus ada video cardnya, ya. Sekalipun kita nggak pakai VGA apa namanya eksternal, di dalam motherboard ini sudah ada VGA-nya. Nah, RAM-nya apa? Nah, RAM ini simple, ya, untuk menjalankan suatu aplikasi, ya, agar lancar, ya, tergantung dari jumlah RAM-nya. Hard disk-nya, lagi hard disk. Hard disk-nya apa? Hard disk untuk menyimpan file-file yang telah kita kerjakan. Kayak misalkan kalau kalian bikin jangan bikin deh, naruh foto di komputer atau di laptop kalian. Nah, ini kalian harus membutuhkan yang namanya hard disk, ya. Terus ada lagi yang namanya monitor, ya, monitor atau layar monitor. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini kalau di sekarang ini, ya, monitornya, ya, hampir samalah kayak televisi atau TV. Nah, apa sih monitor? Ya, monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan komputer. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya untuk menampilkan gambar dari CPU atau motherboard yang tadi. Nah, ini ada di sini, ada di monitor. Dari monitor ini nanti keluar gambar, ya. Terus apa lagi?
Ada lagi yang namanya keyboard. Nah, keyboard kayak gimana? Nih, bentuknya. Ini namanya keyboard ya. Keyboard itu apa? Nah, keyboard adalah sebuah perangkat keras ya, dia termasuk ke dalam perangkat keras atau biasa disebut hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, atau simbol. Singkatnya keyboard ini membuat ngetik ya. Kita nggak usah jauh dulu. Yang penting kamu tahu fungsinya. Fungsi dari keyboard ini untuk ngetik ya. Kalau kamu ada CPU, ada layar, nggak ada keyboard, bisa ngetik gak? Secara garis besar bisa sebenarnya ya. Ada yang namanya keyboard virtual ya. Cuman kita lebih suka dengan yang namanya pakai keyboard eksternal seperti ini ya. Sampai sini paham ya. Jadi keyboard berfungsi untuk ngetik ya. Ingat, keyboard berfungsi untuk ngetik, layar berfungsi untuk menampilkan gambar ya. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya mouse. Mouse itu apa sih? Tikus ya yang kalian tahu. Ya, karena memang bentuknya seperti itu ya. Nah, ini namanya mouse ya. Di mouse ini nanti ada yang namanya klik kiri dan klik kanan. Ini fungsinya apa nanti ya. Nah, mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input ya atau masukan. Kalau tadi keyboard hardware, ini input ya, perangkat input. Fungsi mouse adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse. Nih, coba kalian lihat di layar handphone kalian ya, yang ada tanda panah miring gerak-gerak. Nah, ini saya gerakkan melalui yang namanya mouse ya. Mouse fungsinya untuk apa? Untuk ngeklik ya, kayak misalkan seperti ini. Saya klik tombol kiri sekali, ini ya. Saya klik yang ini sekali, nanti gambar ini akan keganti ya. Nih, set, tuh hilang ya, balik lagi. Nah, saya klik lagi, balik lagi. Nah, ini fungsi dari mouse ya, klik. Ada yang namanya klik kiri, ada yang namanya klik kanan ya. Fungsinya untuk mengklik ya. Jadi mouse ini berfungsi untuk ngeklik ya. Nah, keempat perangkat tadi adalah perangkat inti dari komputer ya. Kalau nggak ada semua itu nggak bakal bisa hidup ya. Sekarang kalau ada motherboard ya, nggak ada coba kita balik dulu. Nah, ada motherboard nih, yang ini ya, motherboard. Nggak ada layar, ada keyboard, ada mouse, berfungsi gak? Berfungsi, cuman nggak bisa tampil gambar. Ada motherboard, ada layar, ada mouse, tapi nggak ada keyboardnya. Berfungsi nggak? Berfungsi masih ya. Cuman kita lebih sulit untuk kita mau nulis apa ya, karena nggak ada keyboardnya ya. Walaupun sebenarnya ada yang namanya virtual, cuman orang kebanyakan lebih suka pakai yang eksternal ini yang tadi saya bilang. Nah, ada motherboard, ada layar, ada keyboard, tapi nggak ada mouse. Komputer ini hidup nggak? Hidup ya, tetap bisa hidup. Cuman kita nggak bisa ngeklik ya. Jadi keempat komponen ini adalah saling terhubung ya. Keempat komponen ini harus saling terhubung ya. Keempat alat ini ya. Keempat alat ini harus terhubung. Ada yang namanya CPU, monitor, terus keyboard, ini ada lagi mouse. Nah, ini semua harus saling terhubung ya. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa tanya ke saya ya, bisa WA saya, nanti minta nomornya sama wali kelasnya masing-masing ya. Tanya nggak taunya di mana ya. Cukup sekian dulu materi kita hari ini ya, untuk pengenalan aja dulu ya, supaya kalian tahu
ini namanya apa, fungsinya untuk apa, ini namanya apa, fungsinya untuk apa, ya. Ini keyboard, ya, fungsinya untuk apa, mouse untuk apa, layar untuk apa fungsinya, ya. Semoga kalian paham, ya. Kalau nggak paham, coba nanti videonya diputar lagi berkali-kali juga nggak apa-apa, ya. Diputar pelan-pelan, ya. Ini namanya apa, dilihat lagi ininya, penjelasannya, ya. Ya, semoga paham, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.